Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Mereka beristirahat lalu datang ke sekolah dasar. Chelsea masih melihat ke arah jendela. Seolah mengingat kali pertama bertemu Yingtao kecil. Yingtao mengingat saat Chelsea membantunya menjawab soal lewat kaca. Yingtao juga mengingat scene waktu bertengkar di kelas. Masing-masing dari mereka mengingat kembali momen di Gunung Kun. Di rooftop, Yingtao berteriak, "Ini reuni, kami ada di lokasi konstruksi Gunung Kun." Chelsea berjalan di belakang Yingtao berdiri. Dengan kuat Yingtao berteriak, "Jang Chelsea sudah kembali. Lin Yingtao, aku sudah kembali." Chelsea ikut berteriak seperti mengumumkan kepada seluruh yang ada di Gunung Kun. Melangkah riang untuk menuju ke puncak Gunung Kun. Yushio, Shin Ye-yun, Dusang, dan Chang Fang-yuan membicarakan puncak ini dulu sulit didaki. Di tempat yang sama, Yingtao dan Xiaoxi duduk berdua. Yingtao memanggil, "Jang Xiaoxi, kau sungguh tampan." Kata Xiaoxi, "Kau juga cantik." Yingtao menanyakan apa Xiaoxi akan terus menatapnya, maksudnya lihat matahari terbenam. Xiaoxi menanggapi, jika melihat akan merasa lebih cepat pergi dan menghilang. Yingtao bilang, tidak akan hilang. Tiba Xiaoxi berbicara, "Yingtao, aku mengerti kenapa kau mau kembali ke Gunung Kun. Sebenarnya aku bisa tinggal lebih lama." "Yingtao, apa kau tidak takut? Kau bilang impianmu adalah agar kita tetap bersama, tapi kali ini aku lagi-lagi yang akan pergi." Yingtao menanggapi kepergian Xiaoxi kali ini bukan perpisahan. "Jadi, Jang Xiaoxi, bisakah kau berjanji dan Sunlu kalau kau akan segera pulang? Aku berjanji padamu." Malam hari di kamar Yingtao saat sudah kembali dari Gunung Kun, ada Shin merendam kaki bersama Yingtao mengobrol tentang bodohnya hati Yingtao. Bagaimana bisa Yingtao melepaskannya seperti ini? Yingtao paham Xiaoxi juga merasa bersalah karena harus pergi, jadi Yingtao tidak boleh membuat Xiaoxi makin sedih. "Lalu, bagaimana dengan kesedihanmu?" kata Shin Ye-yun. "Jang Xiaoxi besok pergi, kau tidak akan menangis?" Yingtao malah berpikir bahwa Xiaoxi tinggal lagi sehari, maka sehari juga merasa senang. Jadi Yingtao tidak ingin menangis ke depannya. Tidak lama ada telepon masuk. Yingtao mengangkatnya. "Halo, hai Yingtao, aku ada di luar rumahmu. Bisakah kau keluar sekarang?" Setelah selesai menelpon, Shin menanyakan siapa. Tapi Yingtao diam. "Lanjutkan saja berendam kakimu, aku mau keluar." Dari atas Yingtao melihat Jang Xiaoxi. "Ada apa?" Xiaoxi menyambut Yingtao datang dengan senyum lalu menyerahkan paper bag. "Ini untukmu." "Untukku?" kata Yingtao sambil menerima barang tersebut. "Kenapa kau menghabiskan uang hanya untuk hadiah ini?" Xiaoxi memberitahu barang tersebut sepupunya yang memilih untuk Yingtao. Xiaoxi membelinya dengan hadiah uang yang didapat dari Olimpiade. Xiaoxi bisa membeli apapun yang dimau. "Ambillah sepasang sepatu berwarna merah."
Sepatu hak tinggi, kata Ying Tao setelah melihatnya. Ying Tao memperlihatkan kepada Xiaoxi. Ying Tao senang mendapatkan hadiah itu. Apa ini ukuranmu? Kata Xiaoxi. Ya, bagaimana kau tahu ukuran sepatuku? Xiaoxi tahu karena melihat di rak sepatu saat Xiaoxi datang ke rumah Ying Tao. Saat Ying Tao mencoba mengenakan sepatu, Xiaoxi memperhatikan dengan senyum. Lalu Xiaoxi mengeluarkan lipstik dari saku bajunya, menyerahkan kepada Ying Tao. Lipstik, kata Ying Tao. Kau mau mencobanya? Kenapa kau memberikan lipstik dan sepatu? Kata Xiaoxi, sepupunya pernah bilang, saat pertama dia memakai sepatu hak tinggi dan memakai lipstik, dia menyadari kalau dia sudah dewasa. Xiaoxi merasa mungkin akan melewatkan kehidupan Ying Tao pada usia 18 tahun. Tapi Xiaoxi tidak ingin melewatkan momen kau jadi dewasa. Ying Tao menarik nafas seakan sedih. Xiaoxi mungkin beberapa waktu tidak bersamanya. Bagaimana dengan pria? Kapan pria menyadari kalau mereka menjadi dewasa? Bagaimana denganmu, Jiang Xiaoxi? Menurutmu, kapan kau menjadi dewasa? Dengan membalikkan badan, Xiaoxi tidak tahu. Setiap kali aku dipaksa melawan keinginanku. Ying Tao menghentikan ucapan sedih Xiaoxi, mencoba menghibur agar selalu senang. Xiaoxi memberi lipstik dan sepatu sebenarnya bukan karena perkataan kakak sepupunya. Xiaoxi selalu berpikir Ying Tao akan terlihat cantik dengan barang itu. Xiaoxi ingin menjadi orang pertama yang melihatnya. Ying Tao yang merasa terharu menyerahkan lipstik itu kepada Xiaoxi agar Xiaoxi membantunya. Bantu aku memakainya. Aku akan mencobanya. Ying Tao mengangguk. Apa terlihat bagus? Kau terlihat cantik. Ying Tao berdiri di depan cermin kamar sambil mengenakan sepatu high heels, menunjukkan kepada Xin Yeyun yang masih di dalam kamar. Ying Tao tersenyum melihatkan wajah senangnya. Setelah memberikan itu semua, apa kau tidak takut? Takut apa? Tentu saja, kata Xin. Setelah Xiaoxi mengatakan itu kepada Ying Tao, Xiaoxi akan pergi, masa depan penuh ketidakpastian. Kau tidak takut jatuh hati seperti ini? Mencoba menanyakan hal tersebut kepada Ying Tao. Ying Tao bilang, aku takut, tapi aku mau melakukan ini walau merasa takut. Kadang aku sungguh berharap bisa menjadi sepertimu dan menjadi bodoh sesekali. Ying Tao tidak terima bahwa dia tidak bodoh. Setelahnya Ying Tao bingung ingin menaruh di mana. Akhirnya barang tersebut ditaruh di atas lemari. Selesai. Mereka berdua bersiap tidur. Xin ingin memberi momen terakhir, tapi Ying Tao tidak mau. Karena nanti mereka pasti bertemu dan menjalankan hidup dengan baik. Bagaimana kau tahu? Kata Xin, aku tentu tahu, sambil tersenyum yakin. Baiklah. Mengiyakan ucapan. Xin lalu berucap kepada Ying Tao, kami tidak akan mengantarnya, karena kami malas. Paham? Terima kasih, kata Ying Tao. Bahwa mereka paham dan memberi waktu itu agar Ying Tao dan Xiaoxi berbicara lebih banyak. Keesokannya hanya Ying Tao yang mengantar ke bandara. Momen di dalam bis, saling tertawa. Setelah sampai, melangkah ke dalam bandara, melihat langkah Xiaoxi yang melambaikan tangan saat akan segera berangkat. Setelahnya, Ying Tao masih di luar ruangan bandara
melihat ke arah pesawat yang lepas landas. Sampai di rumah, Yingtao kaget dengan tamu yang ada di rumahnya. Awalnya Yingtao lupa paman sewaktu kecilnya, paman penjual susu. Tamunya adalah Paman Wang. Yingtao ingat saat bawahan Paman Wang menyebut nama ibunya. Yingtao bilang, "Paman Wang datang ke sini untuk mengunjungimu." "Paman sedih, kau tidak mengenaliku," kata paman itu. Yingtao mengelak dengan alasan dia sudah besar, jika berpapasan di jalan pasti tidak mengenali juga. Yingtao menghampiri ibunya yang sedang memasak. Ibunya menanyakan Xiaoxi, tapi Yingtao menjelaskan bahwa Xiaoxi familiar dengan kota tersebut. Xiaoxi sudah mengatur hal semuanya. Ibu Yingtao mengkhawatirkan Yingtao. "Apakah baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, karena Xiaoxi akan melakukan suatu hal." Yingtao turut senang. Yingtao dan ayahnya mengantarkan Paman Wang pulang. Kata paman, "Yingtao, jaga diri dan berbahagialah." Yingtao memanggil untuk mengajak hal yang dilakukan saat kecil, yel-yel bersama. Yingtao belajar yang baik di universitas. Jika butuh bantuan, hubungi paman. "Kau adalah teman terbaikku dan putriku." Paman Wang bilang untuk sering-sering menelpon pada ayahnya Yingtao, karena teman kita sedikit yang bisa menerima kejujuran kita. "Mari berkabar, aku juga sahabatmu," kata ayah Yingtao. "Aku juga sahabatmu." Yingtao ikut berbicara. Mendengar itu, Paman Wang dan ayah Yingtao tertawa atas ucapan Yingtao.